Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 28 Agustus 2023, Pekan Biasa ke-21. Hari ini peringatan Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 2b sampai 5, ayat 8b sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini memuji jemaatnya di Tesalonika. Alasannya adalah jemaatnya di Tesalonika telah meninggalkan berhala-berhala mereka dan menerima iman dan mengakui Allah yang diwartakan oleh Rasul Paulus sebagai Allah yang akan menyelamatkan mereka. Dan setelah mereka menerima iman, menerima Tuhan yang diajarkan oleh Rasul Paulus, iman mereka bertumbuh dan berkembang. Dan iman mereka tidak sekedar ucapan bibir, tetapi imannya sungguh dihidupi dalam keseharian. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah orang yang percaya, orang beriman. Namun sejauh mana kita menghayati kehidupan beriman kita? Apakah iman kita sekedar ucapan bibir? Sekedar sebuah label yang melekat dalam diri kita, atau kita sudah sampai sebagaimana jemaat di Tesalonika sudah sampai pada tingkat menghayati dan menghidupi iman itu dalam keseharian. Iman menjiwai kehidupan kita. Kita yang paling tahu seperti apa iman kita dan bagaimana kehidupan beriman kita. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegur dengan sangat keras. Bahkan Injil mencatat Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengecam mereka karena posisi mereka sebagai pemimpin. Bagi Yesus, seorang pemimpin harus menjadi teladan, panutan bagi orang-orang yang berada di bawah bimbingannya, bagi masyarakat biasa, bagi umat biasa. Tetapi apa yang diharapkan oleh Yesus justru tidak terjadi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru menjadi pemimpin yang dalam banyak hal menjadi batu sandungan bagi umat, bagi jemaat, bagi orang-orang yang mengikutinya, yang mau mencari Tuhan, yang mau mencari kerajaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam arti tertentu, saya dan Anda bisa diberi label pemimpin. Dengan posisi kita saat ini, entah sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai romo, atau sebagai apapun, kita adalah pemimpin. Dan sebagai pemimpin, kita menjadi panutan, contoh bagi anak-anak kita, bagi umat kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana hidup kita? Apakah pantas dan layak sebagai panutan, atau kita justru hadir sebagai batu sandungan bagi orang lain? Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini adalah peringatan Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Cerita tentang Santo Agustinus sangat familiar untuk kita, untuk saya dan Anda. Maka saya tidak perlu bercerita panjang lebar tentang itu. Tetapi yang pokok saja, masa muda Agustinus sangat kacau,
dan tidak karuan. Tetapi berkat doa yang sangat tekun dari ibundanya Santa Monica, Agustinus pada akhirnya bertobat, dan dia bertobat pada umur 32 tahun. Kemudian dia dibaptis oleh Santo Ambrosius. Bahkan lebih hebat lagi, dia ditabiskan menjadi uskup. Dan dia menjadi uskup yang sangat terkenal. Dengan khotbah-khotbahnya dan dengan tulisan-tulisannya. Dengan sangat gencar, dia melawan bidah-bidah, ajaran-ajaran yang sesat yang melawan ajaran gereja. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kehidupan Santo Agustinus, ada dua hal menjadi permanungan kita. Yang pertama, pertobatan adalah jalan baru menuju Allah. Allah selalu membuka kesempatan bagi siapapun yang berdosa yang mau bertobat. Orang yang berdosa sekalipun dalam riwayat hidup Santo Agustinus bisa saja berubah dengan sangat radikal dan menjadi orang yang baik. Karena itu kita diajak untuk tidak menganggap remeh kalaupun kita berjumpa dengan orang-orang yang kita anggap sebagai orang berdosa. Karena bisa saja pada suatu waktu dia bertobat dan hidupnya bisa lebih baik dari kita. Yang kedua, dari peringatan Santo Agustinus. Santo Agustinus bertobat berkat doa. Doa dari ibundanya. Doa adalah sebuah kekuatan. Doa bisa mengubah orang. Dan buktinya, Santo Agustinus bertobat berkat doa Santa Monica, ibundanya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kehidupan doa kita? Seringkali kita mengabaikan kehidupan doa kita. Kita anggap tidak perlu. Karena kita sudah terlalu sibuk. Dan selalu bahasa yang selalu keluar dari mulut kita. Tidak ada waktu untuk berdoa. Percuma bekerja dan bekerja tanpa doa. Karena dalam doa kita mohon Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kita. Dan jangan lupa, doa adalah kekuatan yang bisa mengubah hidup kita. Yang bisa mengubah situasi keadaan kita. Dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Doa bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk mengubah orang-orang yang mungkin menyebalkan kita. Siapapun itu. Terkadang kita juga mengeluh karena entah pasangan atau siapapun itu. Kita berkeluh kesah karena orang ini bandel dan macam-macam. Tetapi kita mau berusaha secara manusiawi tidak mungkin. Dan kita lupa berdoa. Padahal doa bisa menjadi kekuatan yang mengubah orang. Saudari dan saudara terkasih, jangan anggap enteng dengan kehidupan doa. Tuhan memberkati.